Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Christine Rospati Kawa dengan NIM 2156-2004 dari Prodi Sistem Informasi. Saya di sini mau menjelaskan materi presentasi mengenai tugas interpersonal dan anti korupsi dengan topiknya dengan topik materi yang sudah dipilih, yaitu penyebab kegagalan sistem pencegahan korupsi, dengan dosen pengampu kita Dr. Spencer Ripplewood Hutapea SE MA DTH. Slide yang pertama itu timeline atau daftar isi, ada 8. Yang pertama mengenai pengantar umum, yang kedua definisi korupsi dan pencegahan, yang ketiga tujuan sistem pencegahan korupsi, yang keempat penyebab kegagalan sistem pencegahan korupsi, yang kelima studi kasus, yang keenam solusi mengatasi kegagalan, yang ketujuh kesimpulan, yang kedelapan sumber data materi yang diambil. Slide berikutnya pengantar umum. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda penting pemerintah dalam rangka membersihkan diri dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa dalam memberantasnya. Selain menjadi agenda nasional, pemberantasan korupsi juga merupakan agenda internasional. Keberadaan lembaga anti korupsi memiliki nilai yang sangat strategis dan politis bagi pemerintah suatu negara. Saat ini, persoalan korupsi bukan hanya menjadi isu lokal, melainkan menjadi isu internasional bagi negara-negara sedang berkembang. Keberhasilan menekan angka korupsi merupakan sebuah prestasi tersendiri. Hal ini akan berdampak pada arus investasi asing yang masuk ke negara tersebut. Negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi tentunya akan kehilangan daya saing untuk merebut modal asing yang sangat dibutuhkan oleh negara yang sedang berkembang. Negara-negara maju dan lembaga donor internasional sangat menaruh perhatian terhadap tingkat korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga survei internasional seperti Transparansi Internasional dan Pers. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sangat memberi perhatian serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu upayanya adalah membentuk lembaga anti korupsi yang diberi nama KPK. Slide yang berikutnya itu definisi korupsi dan pencegahannya. Komponen utama dari sistem pencegahan korupsi itu ada 3, dari peraturan, institusi, dan mekanisme pengawasan. Yang pertama yaitu peraturan. Peraturan di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama melalui ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi atau bahasa Inggrisnya itu United Nations Convention Against Corruption, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Yang kedua, Presiden Republik Indonesia akhirnya menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tanggal 20 Juli 2018. Yang kedua, institusi. Tim Nasional Stranas PK disusun oleh 5 kementerian dan lembaga, yaitu pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK. Yang kedua, Kementerian Dalam Negeri atau yang disingkatnya itu Kemendagri. Yang ketiga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang disebut Kemenpan-RB. Yang keempat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang disingkat Bappenas. Yang kelima, Kantor Staf
presiden atau yang disingkat KSP. Dan yang terakhir untuk ininya itu mekanisme pengawasan. Dalam melakukan audit investigasi, terdapat beberapa teknik yang dapat dipergunakan. Ada 7 diantaranya, ialah yang pertama memeriksa fisik, yang kedua meminta informasi dan konfirmasi, yang ketiga memeriksa dokumen, yang keempat review analytical, yang kelima menghitung kembali atau reperform, yang keenam net worth method, yang ketujuh follow the money. Slide selanjutnya di sini membahas tujuan sistem pencegahan korupsi. Yang pertama, transparansi. Transparansi merujuk pada keterbukaan dan keterlihatan dan tindakan, keputusan dan pengelolaan kebijakan dan sumber daya publik. Transparansi menciptakan lingkungan di mana segala hal menjadi terbuka dan mudah diawasi oleh masyarakat, lembaga pengawas, dan media. Inilah mengapa transparansi menjadi kunci untuk mengungkap korupsi. Alasan mengapa transparansi sangat penting dalam pencegahan korupsi itu ada 4. Yang pertama, mengurangi peluang korupsi. Yang kedua, mendorong pertanggungjawaban. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik. Yang keempat, mendorong partisipasi publik. Akuntabilitas. Dalam tujuan sistem pencegahan korupsi, akuntabilitas penting untuk memastikan bahwa setiap pejabat, lembaga, atau pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang mereka lakukan. Yang terakhir, integritas. Angka nyata masyarakat dalam melawan korupsi dengan integritas ada 3. Yang pertama, berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi. Yang kedua, mengajak individu untuk melaporkan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, menanamkan nilai etika sejak dini. Penyebab kegagalan sistem pencegahan korupsi ada 3. Yang pertama, faktor internal, itu kurangnya integritas pejabat. Yang kedua, ketidakpatuhan terhadap regulasi. Faktor eksternalnya, tekanan politik dan kekuasaan. Yang kedua, budaya koruptif. Dan yang terakhir, keterbatasan sumber daya, yaitu kurang sumber daya dan dana, kurangnya pendidikan dan kesadaran. Studi kasusnya di sini ada tertera tabel perbandingan indeks persepsi korupsi atau disingkatnya IPK Indonesia dengan berbagai negara. Di sini Indonesia tuh ratingnya dari WB Code 536, registrasinya AP, country ranknya 114 tingkat korupsi ya, tingkat rendah. Jadi CPI 2013 skornya 32. Studi kasus lain ini membahas perbandingan pemberantasan korupsi antara Indonesia dan Singapura dari berbagai, dari undang-undang, sanksi, ada dari lembaga, ada budaya dan politik, ada jumlah pegawai dan struktur lembaga. Bisa terlihat ya dari membedakannya ya studi kasusnya. Terakhir, solusi mengatasi kegagalan ada 3. Yang pertama, meningkatkan integritas dan penegakan hukum, lebih ketat dalam penegakan hukum dan memperkuat mekanisme pengawasan independen. Yang kedua, memperbaiki regulasi dan kebijakan, memperbarui peraturan yang ketinggalan zaman, dan memperkuat kerangka hukum yang ada. Yang ketiga, pendidikan anti korupsi, meningkatkan kesadaran dan pendidikan anti korupsi di semua lapisan masyarakat. Terakhir, kesimpulan dari semua materi yaitu secara umum, korupsi di berbagai belahan dunia memiliki corak dan karakter yang berbeda-beda, maka berbeda pula dalam penanganannya. Indonesia sebagai negara berkembang dengan segala kendala dalam pemberantasan korupsi dinilai kurang efektif jika dibanding dengan negara lainnya. Upaya dan cara serta mekanisme pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh Indonesia adalah kurang efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pada negara maju, korupsi terkesan lebih canggih dibandingkan dengan negara berkembang dengan corak korupsi yang generik dan sederhana. Berikut dari sumber data materi saya ambil dari Google Scholar dan dari materi yang ada di Google. Sekitar ada 6 lebih jurnal yang demikian materi presentasi yang bisa saya presentasikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.